Sabit kematian ini. Qin Chen mengecilkan pupilnya, melihat sabit dewa kematian memancarkan aura tajam di kejauhan, jejak kesungguhan melintas di pupilnya. Sebelumnya, dia merasa bahwa sabit kematian itu tidak sederhana, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa sabit kematian itu begitu kuat sehingga dapat dengan mudah merobek pertahanan fisik Raja Hantu Hutan. Perlu dicatat bahwa Raja Hantu Shenming adalah penguasa Istana Raja Hantu, orang kuat dengan transendensi 3 kali lipat, dan kekuatan fisiknya sama sekali tidak sepele. Dalam keadaan normal, akan membutuhkan energi yang sangat besar untuk merobeknya, memisahkan 3 tubuh transenden. Tapi sabit kematian ini terkoyak begitu mudah, harta macam apa ini? Pada saat ini, hati Qin Chen diam-diam berdebar-debar. Ketika dia menghadapi tiruan dari penguasa makam dewa kematian, pihak lain hanya memadatkan hantu sabit maut. Jika sabit maut itu nyata, dia mungkin dalam masalah saat dia berada di mata air laut mati. Wan Gu Mingzu tidak bisa menahan cemberut dan berkata, sabit kematian ini, mungkinkah harta itu? Qin Chen menoleh dan melihat ke atas, Wan Gu, apakah kamu tahu sabit kematian ini? Leluhur Wan Guming bertanya dengan curiga, Chen Sao, benda ini agak mirip dengan harta yang pernah saya kenal. Ketika saya mengikuti Kaisar Agung, saya mendengar bahwa salah satu dari 4 kaisar besar dunia bawah memiliki harta karun di bawah komando 10 istana. Kaisar Yan, bernama pisau Raja Hantu. Itu adalah senjata dunia bawah yang diberikan kepada pemimpin Raja Hantu oleh Tuan Yan dari 10 istana. Itu adalah harta abadi. Bawahan tidak pernah menghubungkannya dengan sabit kematian ini sebelumnya. Lagi pula, prajurit dunia bawah dengan bentuk ini sangat umum di dunia bawah, tapi item ini sebelumnya kekuatan pedang sangat mirip dengan pedang Raja Hantu, yang membuat bawahan harus meragukannya. Ten Tempelian Emperor, pisau Raja Hantu. Qin Chen berpikir. Jika senjata dunia bawah di tangan penguasa makam dewa kematian benar-benar pedang Raja Hantu, itu akan menarik. Sementara Qin Chen sedang bermeditasi, di kejauhan, orang-orang kuat yang terpisah yang menonton juga terengah-engah, dan seluruh tubuh mereka menggigil. Sabit kematian ini bahkan bisa menembus daging Raja Hantu Hutan, jika mengenai mereka, mereka akan terbunuh dalam sekejap. Di Ghost Cry Ridge, Tuan Makam Dewa Kematian, jangan paksa aku. Raja Hantu Shenming dipukul oleh sabit Dewa Kematian, tubuhnya berlumuran darah, dan dia meraung kesakitan. Luka di tubuhnya terus berceceran darah, dan seluruh orang sangat ketakutan dan marah. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan krisis yang kuat. Di mana luka robek itu berada, aura aturan kematian yang membuat jantungnya berdebar terus meresap. Ayo, cegah pemulihan tubuh fisiknya. Ini adalah erosi pada tingkat aturan. Triple Eternal Order Realm berarti Anda memiliki tatanan abadi. Pada level ini, kecuali kekuatan keteraturan di tubuh lawan benar-benar hancur, sulit bagi serangan biasa untuk melukai mereka. Yang benar-benar dapat membahayakan mereka adalah serangan di tingkat aturan. Pada saat ini, pemilik makam Dewa Kematian menggunakan sabit Dewa Kematiannya untuk menyebabkan kerusakan pada Raja Hantu Dunia Bawah Hutan di tingkat aturan. Ini telah merusak asal-usul Raja Hantu Hutan. Raja Hantu Dunia Bawah, metode apa yang kamu miliki sekarang, gunakan saja. Karena kamu berani membunuh orang-orangku dan merampas kesempatan ini dariku, kamu harus memiliki kesadaran akan kematian. Terkesan. Sekarang dia telah memutuskan untuk bergerak, dia tidak boleh menahan diri. Akhirnya, ada kesempatan untuk melukai Raja Hantu Hutan secara serius, dan jika dia memiliki kesempatan untuk membunuhnya, jika dia tidak memanfaatkan kemenangan untuk mengejarnya, apakah ada harapan bagi pihak lain untuk melarikan diri? Ledakan. Aura pemilik makam Dewa Kematian melonjak gila-gilaan saat ini, dia dengan penuh semangat melambaikan sabit Dewa Kematian di tangannya, kesempatan bagi Raja Pluto untuk bersantai. Engah, engah, engah. Raja Hantu Hutan Gelap mundur dengan gila-gilaan, tetapi sekarang di bawah perintah penguasa makam Dewa Kematian, dia hampir tidak mungkin dihindari. Dia hanya bisa mengorbankan serangkaian tentara hantu pertahanan di depannya, tapi bagaimana bisa tentara hantu defensif ini melawan tepi tajam sabit maut itu terkoyak dalam sekejap, meninggalkan noda darah di tubuhnya. Kekuatan aturan yang kuat terus-menerus mengikis tubuh fisiknya. Tuan Makam Dewa Kematian, orang-orangmu yang membunuhku lebih dulu dan menggunakan dia untuk menerobos, dia pantas mati. Raja Hantu Shenming meraung, merasakan sumber tubuhnya yang terus-menerus rusak, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Jika ini terus berlanjut, begitu tubuh fisiknya dikonsumsi terlalu banyak, dia pasti akan roboh di tempat, dan saat itu, dia akan semakin putus asa.
Bunuh putramu, Tuan. Makam Dewa Kematian mendengus dingin, akankah makam Mingyan membunuh putra Raja Hantu Dunia Bawah Hutan? Hanya saja pikiran ini hanya sekejap, tetapi pemilik makam Dewa Kematian tidak memikirkannya. Dia hanya mencibir dan berkata, bahkan jika orang ini membunuhmu, terus kenapa? Jika kamu membunuhnya, kamu akan membunuhnya, dan dia harus membunuhnya. Pada titik ini, sumber keluhan tidak relevan, yang penting adalah apa yang ada pada Raja Hantu Hutan Gelap. Serahkan apa yang ada di tubuhmu, aku mungkin mempertimbangkan untuk menjagamu sebagai mayat utuh. Petik 2. Tuan Makam Dewa Kematian berkata dengan acuh tak acuh, tetapi gerakan tangannya tak terbendung. Cahaya pisau yang tak terhitung jatuh seperti air terjun dari langit, memotong semua arah langit dan bumi tidak memberi Raja Hantu Hutan Dunia Bawah kesempatan untuk bernapas sama sekali. Serangan sabit yang dikombinasikan dengan bidang ketertiban benar-benar menjebak Raja Hantu Hutan, semakin dia berjuang, semakin dia menjadi tidak berdaya. Kamu, Raja Hantu Hutan mengertakkan gigi, geram di dalam hatinya. Jika bukan karena kecerobohannya sebelumnya, bagaimana dia bisa berakhir dalam keadaan seperti itu? Oke, apakah kamu tidak menginginkan sesuatu dariku? Kalau begitu aku akan memberikannya kepadamu. Setelah suara Raja Hantu Mori turun, dia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan boom, sungai hitam panjang tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Panjangnya ratusan mil, tetapi begitu muncul, niat membunuh yang mengerikan melonjak ke langit. Awalnya, area langit dan bumi ini benar-benar tertutup oleh nafas kematian yang dikeluarkan oleh Sabit Maut, pemilik makam Dewa Kematian. Tanpa celah, niat membunuh yang mengerikan di tanah langsung tersebar, membentuk ruang hampa. Kedua kekuatan saling berhadapan dengan gila, mengirimkan raungan gemuruh. Apa? Laut mati, air laut. Pemilik makam Dewa Kematian dan Raja Hantu Dunia Bawah sedang memperebutkan air laut-laut mati. Melihat sungai panjang yang gelap ini dan aura pembunuh bergegas keluar, banyak orang yang menonton dari jauh. Semua orang kuat terkejut. Pantas saja para penguasa dari dua daerah terlarang begitu putus asa. Air laut mati adalah harta karun teratas di Forsaken Land. Setetes saja akan menimbulkan persaingan. Jika karena ini, maka semuanya akan dijelaskan. Seperti yang diharapkan, kamu mengendalikan air laut mati. Melihat air laut mati dikelilingi oleh Raja Hantu Dunia Bawah, murid Master Makam tiba-tiba menyusut. Sebelumnya, dia hanya melihat Raja Hantu Dunia Bawah mengalirkan air laut mati dari kejauhan, tetapi pada saat ini, pemilik makam Dewa Kematian jelas merasa bahwa air laut-laut mati yang panjang seperti sungai sepenuhnya dikendalikan oleh Raja Hantu Dunia Bawah, mengelilingi tubuh lawan, berinteraksi dengan dirinya sendiri melepaskan alam kematian untuk bertarung. Terlihat bahwa Raja Hantu Dunia Bawah memang menguasai air laut dari laut mati, yang membuat pemilik makam kematian menjadi sangat panas. Jika harta ini benar-benar diperolehnya, dengan dua harta karun besar air laut mati dan sabit Dewa Kematian, statusnya di Forsaken Land akan meroket, dan dia tidak akan lagi takut pada siapapun. Matilah aku. Penguasa makam Dewa Kematian melambaikan sabitnya, dan memotongnya lurus ke bawah. Wow, cahaya pedang hitam legam sepanjang 10.000 zang meledak seketika, menutupi Raja Hantu Hutan. Mendengus. Raja Hantu dari dunia bawah hutan mendengus dingin, dan sedikit keganasan muncul di matanya. Mengandalkan niat membunuh laut mati, dia langsung melemahkan tekanan yang telah ditekan oleh penguasa makam Dewa Kematian hingga setengahnya. Mengambil kesempatan ini, dia langsung mengaktifkan energi asli dalam kekuatan tubuhnya. Apakah kamu tidak menginginkan air laut mati? Aku akan memberikannya kepadamu. Dengan teriakan marah, Raja Hantu Dunia Bawah mengorbankan air laut mati dalam sekejap. Menabrak. Sungai hitam pekat bergelombang dan perkasa, meskipun panjangnya hanya 100 mil, tetapi ketika air laut-laut mati melonjak, momentum yang terbentuk seperti lautan luas yang tiba-tiba muncul, dan terdengar suara berderak di kosong di mana sungai panjang melintas, niat membunuh yang terkandung dalam air laut mati dan suara tabrakan gila dari medan kematian ditampilkan oleh pemilik makam Dewa Kematian. Di bawah pandangan semua orang, air laut mati yang perkasa bertabrakan dengan sabit maut dalam sekejap. Ledakan. Air laut meledak, dan cahaya hitam yang meletus dari sabit maut pecah berkeping-keping seketika, dan langsung terkoyak oleh niat membunuh yang terkandung di dalam air laut mati. Sebuah parit panjang terbelah menjadi dua bagian dalam sekejap. Hah! Mudah sekali. Petik 2. Meskipun air laut mati di depannya hanya dalam radius 100 mil, niat membunuh yang terkandung di dalamnya tidak begitu menakutkan sehingga tidak dapat diterima,
dan sabit kematiannya adalah prajurit dunia bawah tingkat puncak yang abadi, tetapi tidak demikian mudah dicabik-cabik oleh sabit kematiannya sendiri yang terbuka. Ledakan. Terkejut di hati pemilik makam Dewa Kematian, ketika air laut mati terbelah, Raja Hantu-Hantu Hutan tiba-tiba meraung, dan terdengar ledakan, dan setengah dari air laut mati itu terbelah dan bergegas ke arahnya jatuh pada Raja Hantu-Hantu Hutan di bawah raungan, itu langsung meledak. Ledakan. Air laut-laut mati yang tak berujung berubah menjadi tirai air yang lebat, yang dengan gila-gilaan mengalir ke pemilik makam Dewa Kematian. Hah! Master makam Dewa Kematian terkejut, apa yang akan dilakukan Raja Hantu Hutan? Meskipun air laut mati di depannya menakutkan, tetapi dengan setengah dari tirai air laut mati ini saja, bahkan jika itu mengenai dia, itu hanya akan menyebabkan kerusakan paling banyak, tetapi tidak dapat benar-benar melukai intinya. Tidak ada gunanya bagi Raja Hantu Hutan dunia bawah untuk melakukannya. Sebaliknya, dia kehilangan salah satu kartu trufnya. Keraguan dalam hatinya, tetapi pemilik makam Dewa Kematian terus menggerakkan tangannya. Dia mendengus dingin dan mendesak sabit Dewa Kematian lagi. Dalam sekejap, nafas sabit Dewa Kematian naik tajam, dan sekali lagi menghembuskan nafas dari cahaya pedang yang mencapai langit, memotong ke arah Raja Hantu Senming. Pada saat yang sama, penguasa makam Dewa Kematian menggenggamnya dengan tangannya yang besar, dan boom, telapak tangan hitam pekat muncul di antara langit dan bumi dalam sekejap. Telapak tangan hitam pekat ini seperti tirai langit, dan dengan kejam mengambil air laut mati yang dilemparkan ke depannya, air laut-laut mati. Berkumpul dalam sekejap, dan itu ada di dalam tas. Pada saat ini, ketika pemilik makam Dewa Kematian mengambil air laut mati dan melancarkan serangan pada dirinya sendiri pada saat yang sama, sedikit keganasan muncul di mata Raja Hantu Dunia Bawah. Dia langsung membakar sumbernya dan menggunakan sisa air laut mati untuk melawan. Sabit maut jatuh lagi ke pemilik makam Dewa Kematian, dan pada saat yang sama, kristal hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Seluruh tubuh kristal ini berwarna hitam pekat dan berbentuk belah ketupat, dengan total 108 sisi, dan setiap sisi bersinar dengan cahaya rune yang aneh dan dalam. Saat kristal ini muncul, atmosfer dunia bawah di sekitarnya langsung mendidih, dan niat membunuh yang menakutkan melonjak keluar dari dalam kristal dalam sekejap. Ledakan. Kekosongan dalam jarak 1.000.000 mil tampaknya tersulut, dan energi gelap di sekitarnya mendidih. Bahkan domain pesanan dari penguasa makam Dewa Kematian tidak dapat menghentikan penyebaran kekuatan seperti itu. Kristal asal laut mati. Melihat kristal hitam ini, apakah itu pemilik makam kematian atau pembangkit tenaga listrik terpisah yang menonton dari kejauhan, ada pandangan ngeri di murid. Kristal sumber laut mati. Itu adalah sejenis harta karun dari kedalaman laut mati. Harta karun semacam ini sangat langka, dan tidak pernah muncul beberapa kali sepanjang sejarah tanah terlantar. Benda ini mengandung niat membunuh yang mencengangkan, dan kekuatannya menakutkan, hampir setara dengan transendensi 3 kali lipat. Jumlah asli dari kristal sumber laut mati, 2/2. Ketika objek ini pertama kali muncul, semua orang percaya bahwa itu mengandung asal mula niat membunuh di laut mati, jadi mereka semua mempelajarinya, mencoba memahami aturan niat membunuh laut mati, tetapi untuk waktu yang lama, tidak ada yang bisa memahaminya, asal niat membunuh. Sebaliknya, banyak orang kuat yang mencoba memahami sumber kristal laut mati semuanya jatuh ke dalam keadaan gila setelah beberapa waktu, menjadi orang gila yang hanya tahu cara membunuh, kehilangan kewarasan mereka sendiri, dan akhirnya kehabisan tenaga, asal dan meninggal karena kelelahan. Belakangan, orang-orang kuat di tanah terlantar menemukan bahwa sumber niat membunuh yang terkandung dalam kristal sumber laut mati terlalu keras, bahkan lebih keras daripada niat membunuh di kedalaman laut mati, dan tidak mungkin untuk dipahami. Itu adalah detasemen negara tatanan abadi yang akan menjadi gila setelah waktu yang lama, dan akan dibunuh oleh keinginan untuk menjadi orang gila yang hanya tahu cara membunuh. Sejak itu, kristal asal laut mati telah dilupakan oleh semua orang. Selain itu, sangat langka dan hanya lahir di bagian terdalam laut mati. Jika Anda ingin mendapatkannya, bahkan transendensi 3 pun bisa jatuh, dan itu secara alami akan hilang dalam sungai panjang sejarah. Sampai suatu waktu, mata air laut mati muncul di tempat tersembunyi di tanah terlantar. Seorang kultivator lepas-lepas puncak tingkat kedua pertama kali menemukan mata air laut mati ini, dan dia sangat gembira menyadarinya. Dia memang berada di atas angin, tetapi pada akhirnya berita itu masih bocor, dan kemudian banyak orang kuat bergegas ke tanah yang ditinggalkan, dan bahkan penguasa daerah terlarang dengan 3 detasemen muncul.
Orang-orang ini mulai mengejar Laut Mati musim semi menghilang sebuah detasemen dari puncak ganda, mencoba menghilangkan orang ini dari asalnya, dari mana dia bisa mendapatkan rasa niat membunuh menuju mata air Laut Mati. Di bawah pengejaran banyak penguasa zona terlarang, orang ini dipaksa ke dalam situasi putus asa. Pada saat kematiannya, dia menggunakan persepsinya tentang niat membunuh mata air Laut Mati untuk secara tidak sengaja meledakkan kristal sumber Laut Mati di tubuhnya. Dalam sekejap, kristal sumber Laut Mati meledak, dan kekuatan yang dihasilkan langsung menyapu radius ratusan juta mil. Puncak ganda ini terlepas mati di tempat, jiwanya berserakan, dan tulangnya hilang. Namun, banyak orang kuat yang mengejarnya juga menderita banyak korban. Saat itu, ada 3 master dari area terlarang dan ratusan master yang mengepung dan bersaing untuknya, kebanyakan dari mereka terbunuh atau terluka di tempat. Bahkan 3 master tingkat master dari area terlarang itu juga terluka parah, dan master dari area terlarang yang bergegas ke depan hancur dalam ledakan yang mengerikan dan mati di tempat. Pertempuran ini mengejutkan seluruh daratan yang ditinggalkan, dan orang-orang tahu bahwa kristal sumber Laut Mati memiliki fungsi seperti itu. Siapapun yang memiliki pemahaman tertentu tentang niat membunuh Laut Mati dapat meledakkan kristal sumber Laut Mati, dan kekuatan yang dilepaskan cukup untuk menghancurkan bunuh orang kuat itu dengan 3 detasemen. Sejak itu, kristal asal Laut Mati telah menjadi harta karun strategis di tanah terbuang. Untungnya, kristal sumber Laut Mati sangat langka. Pertama-tama, mereka harus diledakkan oleh seseorang yang memiliki pemahaman tertentu tentang niat membunuh Laut Mati. Orang kuat seperti itu juga jarang di tanah terlantar. Kecuali beberapa detasemen 3, hanya mereka yang memiliki kesempatan mata air Laut Mati, hanya mereka yang memiliki pemahaman tertentu yang dapat melakukannya. Selain itu, setelah kristal asal Laut Mati diledakkan, orang yang meledakkannya akan menjadi yang pertama menanggung bebannya, dan kemungkinan besar dia akan mati di tempat. Hanya saja cara ini tidak terlalu menimbulkan dampak pada pola tanah terlantar. Tapi bagaimanapun juga, sumber kristal Laut Mati masih merupakan harta paling menakutkan di tanah terlantar. Tapi sekarang, Raja Hantu Dunia Bawah benar-benar mengeluarkan kristal asal Laut Mati, yang mengejutkan semua orang yang hadir. Kembali, cepat kembali. Pada saat kristal sumber Laut Mati muncul, para ahli transenden yang telah mengamati sekitar Gui Kuling semuanya mundur dengan ngeri. Meskipun mereka berada pada jarak yang sangat jauh dari pertempuran, kekuatan ledakan kristal sumber Laut Mati sangat mengerikan. Begitu diselimuti, mereka pasti akan mati dengan kekuatan mereka, dan sama sekali tidak ada alasan bagi mereka untuk bertahan hidup. Murid pemilik makam Dewa Kematian menyusut. Pada jarak sependek itu, begitu Dead Sea Origin Crystal meledak, dengan kekuatannya, bahkan jika dia tidak jatuh, dia akan terluka parah. Kekuatan ledakan kristal sumber Laut Mati jauh lebih mengerikan daripada air Laut Mati biasa. Raja Hantu Dunia Bawah, apakah kamu ingin meledakkan kristal sumber Laut Mati ini? Apakah kamu gila? Master Makam Dewa Kematian menstabilkan pikirannya, dan berkata dengan tajam, setelah kristal sumber Laut Mati diledakkan, hidupku dan kematian tidak dapat diprediksi untuk saat ini. Dengan keadaanmu saat ini, kamu akan yakin. Tidak ada keraguan tentang kematian. Benarkah? Raja Hantu Hutan menyeringai, dengan kegilaan di matanya, jadi, pemiliknya dari makam Dewa Kematian akan membiarkan saya pergi. Biarkan kamu pergi. Pemilik makam Dewa Kematian memiliki mata yang acuh tak acuh. Bagaimana ini mungkin? Semuanya sampai pada titik ini, karena kristal sumber Laut Mati melepaskan Raja Hantu Dunia Bawah, apa leluconnya? Dia berpikir begitu di dalam hatinya, tetapi berkata di mulutnya, bukan tidak mungkin membiarkanmu pergi, tapi... Sebelum dia selesai berbicara, dia melihat bahwa Raja Hantu Dunia Bawah telah melemparkan kristal sumber Laut Mati ke dalamnya, tangannya. Apakah kamu pikir aku idiot? Raja Hantu Hutan menunjukkan tatapan ganas dan gila. Saat berikutnya, ledakan. Seluruh kristal sumber Laut Mati tiba-tiba meletus dengan cahaya hitam yang menyilaukan, dan kristal sumber Laut Mati yang mengandung nafas kematian yang tak berujung telah meledak. Sepertinya jutaan bintang meledak dalam sekejap, masa panas yang membakar itu sepertinya bisa menelan segalanya. Cahaya hitam lahir dalam sekejap, dan cahaya hitam yang dipadatkan oleh cahaya hitam yang tak terhitung jumlahnya mengandung energi yang menakutkan. Gelombang kejut kekuatan maut yang mengerikan menyapu ke segala arah seperti lautan luas. Ruang itu langsung diubah menjadi aliran partikel paling dasar oleh kekuatan kematian dan kehancuran yang mengerikan ini, dan fragmen ruang yang tak terhitung jumlahnya di antar lapisan ruang juga melebur menjadi ketiadaan dalam sekejap ini. Gila, kamu gila. Pemilik makam Dewa Kematian meraung,
Raja Hantu Dunia Bawah, apakah kamu tidak takut mati? Kristal sumber laut mati meledak, dan kamu tidak bisa hidup. Dia tidak pernah berpikir bahwa Raja Hantu Dunia Bawah akan meledakkan kristal sumber laut mati ini tanpa ragu sama sekali. Bisakah dia yakin bahwa dia bisa selamat dari ledakan kristal sumber laut mati? Lari, lari, tanda seru, lari, tanda seru petik 2. Sambil mengaum, penguasa makam Dewa Kematian berteriak di dalam hatinya, mundur dengan gila-gilaan, berharap dia bisa meninggalkan dunia ini dalam sekejap. Ledakan. Di belakangnya langsung muncul hantu kematian yang sangat besar, itu adalah keberadaan yang agung, ditutupi jubah tak berujung, hanya sepasang mata yang terbuka, tetapi mata itu mengandung kekuatan kematian yang tak ada habisnya, sepertinya membawa siklus hidup dan mati dari seluruh dunia. Pada saat yang sama, sabit kematian yang awalnya ditebas pada Raja Hantu Dunia Bawah langsung diambil kembali oleh pemilik makam Dewa Kematian. Sabit kematian hitam pekat berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya dan menyelimutinya dalam sekejap, dan pemilik makam Dewa Kematian langsung membangkitkan kekuatan aslinya, medan kematian dengan cepat menyusut, langsung mencakup radius 10.000 zang saja. Bidang ketertiban menyusut tajam, tetapi kekuatannya meningkat tajam. Pada saat yang sama, berbagai harta pertahanan muncul di depan pemilik makam Dewa Kematian seolah-olah bebas dari uang, membentuk pertahanan mutlak di depannya. Salah satu istana kuno muncul, mekar dengan berbagai lampu, menutupi Dewa Kematian di bawah pemilik makam. Di bawah dampak mengerikan dari kristal sumber laut mati ini, pemilik makam Dewa Kematian jelas telah mencoba yang terbaik, dia menggunakan segala cara untuk menyelamatkan hidupnya dalam sekejap, dan dia tidak ingin jatuh ke sini. Segera, boom, cahaya hitam tak berujung yang menghancurkan dunia, begitu gelap sehingga orang tidak bisa melihat semua cahaya dengan jelas, langsung menyelimuti pemilik makam Dewa Kematian. Gila, Raja Hantu Hutan itu gila. Apa yang dia pikirkan? Apakah dia tidak tahu bahwa dia akan mati ketika sumber kristal laut mati meledak? Di kejauhan, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di luar Ghost Crying Ridge juga ketakutan dan dirugikan, melarikan diri dengan panik satu per satu. Bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, kristal sumber laut mati meledak. Tidak peduli seberapa banyak mereka menebak tentang situasi sebelumnya, mereka tidak percaya bahwa Raja Hantu dari hutan gelap akan meledakkan kristal asal laut mati tanpa ragu-ragu. Bertahan, aku harus bertahan. Sialan, aku di sini hanya untuk pertunjukan, kenapa? Banyak detasemen meraung dengan kesedihan dan kemarahan di hati mereka, dan berlari dengan gila-gilaan, meningkatkan kecepatan mereka hingga maksimal. Tapi, meskipun mereka jauh dari pertempuran inti dari tanah sudah sangat jauh, tetapi ledakan kristal asal laut mati lahir dalam sekejap. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan mereka, bagaimana mereka bisa melampaui ledakan kristal sumber laut mati. Diam-diam, cahaya hitam pekat dengan gelombang kejut yang mengerikan menyebar seketika, menutupi semuanya. Kristal asal laut mati. Qin Chen secara alami melihat pemandangan ini di kehampaan yang jauh. Tapi dia jauh lebih tenang daripada siapapun yang hadir. Yang pertama adalah karena dia cukup jauh, terletak di luar punggung bukit Gui Kuling. Meskipun sumber kristal laut mati menakutkan, jangkauan inti ledakannya terbatas. Di luar punggung bukit Gui Kuling sudah menjadi tempat yang sangat aman, dan paling banyak itu akan diserang sedikit setelahnya. Detasemen biasa mungkin terasa sia-sia, tetapi untuk Qin Chen sekarang, selama dia tidak berada di pusat ledakan, tidak akan ada masalah besar. Kedua, ketika kristal sumber laut mati meledak dan cahaya hitam menyapu, Qin Chen merasakan perasaan yang akrab di hatinya. Ini adalah kekuatan niat membunuh laut mati. Meskipun kekuatan dalam kristal sumber laut mati bahkan lebih ganas, Qin Chen langsung mengerti bahwa kekuatan terbentuk setelah ledakan sumber laut mati kristal ternyata adalah kengerian yang terkandung di dalam air laut mati niat membunuh. Saya telah menguasai mata air laut mati dan memahami sebagian dari aturan niat membunuh di dalam air laut mati. Ancaman kejutan ini bagi saya sebenarnya kurang dari 1/10 dari detasemen normal. Saat, hati Qin Chen tiba-tiba sadar. Niat membunuh yang tak terlihat muncul di sekelilingnya, dan saat berikutnya, cahaya gelap itu juga menyelimutinya. Ada keheningan antara langit dan bumi. Sepotong cahaya hitam yang menyilaukan ini menutupi puluhan juta kilometer, dan semua gunung, tanah, dan lubang kosong berubah menjadi aliran partikel yang paling dasar. Setelah keheningan yang lama, terdengar ledakan gemuruh, dan gelombang kejut yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke arah dampaknya dari segala arah langsung meledakkan puncak-puncak hitam pekat di Gui Kuling Ridge, dan merobek tanah di sekitar Gui Kuling Ridge menjadi ngarai yang dalam.
Gila, orang gila ini, Raja Hantu Hutan, sudah mati, dia mati kali ini. Di bawah istana kuno, pemilik makam Dewa Kematian bertahan, dengan raungan diam di dalam hatinya. Bahkan di bawah begitu banyak pertahanan, dia, yang merupakan inti dari ledakan kristal asal Laut Mati, masih menanggung beban dampak yang mengerikan. Tubuhnya dicuci dengan noda darah dalam sekejap, dan permukaan kulitnya langsung dimusnahkan, dan berubah menjadi bubuk, menghilang menjadi kehampaan. Meskipun dia telah menggunakan Domain of Order dan sarana pertahanan terkuatnya, bagaimanapun juga ini adalah kristal sumber Laut Mati, yang dapat secara langsung memusnahkan harta karun horor transenden rangkap 3 biasa, dan Master Makam Dewa Kematian adalah intinya, ledakan oleh karena itu, selain dari istana kuno dan sabit kematian di atas kepalanya, harta pertahanan lainnya benar-benar terkoyak dalam sekejap. Namun meski begitu, pemilik makam Dewa Kematian kehilangan hampir sepertiga dari tubuh fisiknya secara langsung. Tapi dia selamat. Aku baik-baik saja, haha, aku baik-baik saja. Pemilik makam Dewa Kematian sangat gembira, dan tubuhnya yang telah dimusnahkan dengan cepat mulai pulih, selama aku baik-baik saja, semua milik Raja Hantu Hutan akan jadilah milikku. Dia memadatkan tubuhnya lagi, melihat dengan panik ke tempat di mana Raja Hantu Hutan awalnya. Ledakan cahaya hitam yang mengerikan yang dibentuk oleh kristal sumber Laut Mati di depannya sudah mulai menghilang dengan dahsyat, tetapi tempat di mana Raja Hantu Hutan berada di depannya kosong, tidak ada yang tersisa, hanya sepotong dari ketiadaan yang rusak tetap ada. Orang-orang, pergi.